Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Kaum muslimin yang kami hormati, utamanya pemirsa ngaji online bersama kader MGCNU Beker. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan maunahnya kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, bisa senantiasa bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah bil iman wal islam alladhi ya'lu wa la yu'la alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini tema yang akan kita bahas ialah keutamaan salat tarawih. Apa itu salat tarawih? Salatut tarawih atau salatul qiyami fi ramadhana hiya salatun fil islami. Jadi salat tarawih itu atau juga disebut dengan salatul qiyam fi Ramadan merupakan salah satu salat yang ada di dalam agama Islam. Kenapa disebut tarawih? Karena di zaman dulu para sahabat setiap mendapatkan 4 rakaat mereka itu istirahat, sehingga kemudian salat ini disebut dengan salat tarawih. Lalu bagaimana hukum mengerjakan salat tarawih ini? Wa hukmuha sunnatun muakkadatun lirrijali wan nisa'i. Hukum daripada salat tarawih adalah sunnah muakkad, baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Tuaddi fi kulli lailatin min layali syahri ramadhana ba'da salatil isya'i wa tastamirru waqtuha ila qubailal fajri. Lalu kapan salat tarawih ini dikerjakan? Salat tarawih itu sunnah dikerjakan di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, di mana waktu pengerjaannya setelah mengerjakan salat isya dan sampai sebelum keluarnya fajar yang kedua atau fajar shadiq. Jadi waktu pengerjaannya agak panjang, mulai dari setelah salat isya sampai sebelum keluarnya fajar shadiq. Waqad hassan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala qiyami ramadhana faqala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita, menyemangati kita, memotivasi kita untuk senantiasa mengerjakan, untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa beribadah di malam bulan Ramadan karena iman pada Allah dan karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hikmah disyariatkannya salat tarawih.
inilah salah satu yang bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian agar senantiasa beribadah pada malam hari di bulan Ramadan. Tapi jangan salah, ibadah ini bukan hanya pada malam hari. Karena Ramadan itu memang kita sebut juga dengan syahrul ibadah. Bulan untuk selalu mengerjakan ibadah. Lailan wa naharan, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Lailan bi qiraatil Qur'an. Malam hari kita bisa beribadah dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir. Sementara di siang hari kita juga beribadah bisyami Ramadan, dengan cara melakukan puasa Ramadan, dan juga bitarkil maksiyah, bitarkis syahwah, dengan cara meninggalkan maksiat dan meninggalkan syahwat-syahwat kita. Waqad sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin thumma tarakal ijtima'a 'alaiha. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih ini secara berjemaah. Lalu kemudian Nabi meninggalkan jemaah itu. Kenapa Nabi kemudian menghentikan jemaahnya dengan para sahabat? Mukhafatan an tufrada ala ummatihi. Karena ada kekhawatiran dari Nabi bahwa salat tarawih dengan cara berjemaah ini akan diwajibkan, akan difarduhkan kepada umatnya. Kama dzakarat dzalika anhu ummul mukminina Aisyah. Sebagaimana hadis riwayat Ummul Mukminin yaitu Siti Aisyah. Qiyamu Ramadan fi jama'atin masyru'un sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yudawim alaihi khasyatan ay yufradah. Jadi melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara berjemaah. Jadi sejarahnya salat tarawih dulu itu tidak ada salat tarawih. Makanya di dalam kitab-kitab salaf, di dalam kutubut turas itu pada zaman Nabi disebut qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Karena kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya itu jaufal lail, di tengah malam. Jadi yang ada itu dulu ya hanya qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Lalu siapa yang menciptakan salat tarawih yang dikerjakan? Bukan menciptakan ya, tapi sejak zaman siapa kebiasaan melaksanakan salat tarawih itu dilaksanakan setelah Isya? Nah, itu sebagaimana masyhur adalah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sebagaimana di sini qiyamul Ramadan fi jama'atin masyru'un. Jadi melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan itu telah disyariatkan. Sannahu Rasulullah wa lam yudawim alaihi khasyatan ayyufradah. Itu telah dicontohkan oleh Rasulullah, namun Rasulullah tidak meneruskan itu karena khawatir akan diwajibkan kepada umat beliau. Sebagaimana hadis dari Siti Aisyah berikut ini. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Diceritakan dari Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di suatu malam di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Lalu karena para sahabat melihat Nabi melaksanakan salat, maka para sahabat mengikuti salat Nabi. Artinya mereka bermakmum kepada Nabi. Tsumma shalla minal qabilati. Lalu keesokan harinya tambah banyak yang ikut salat pada Nabi. Fa katsura an-nasu. Maka orang-orang yang berjemaah semakin banyak. Tsumma jatama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati. Lalu kemudian para sahabat, masyarakat pada saat itu berkumpul
di malam ketiga atau di malam keempat. Jadi di sini rawi kurang yakin apakah itu malam ketiga atau malam keempat. Tapi yang jelas para sahabat sudah berkumpul saat itu menantikan datangnya Rasulullah untuk mengimami qiyam Ramadan. Falam yakhruj ilaihim rasul. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak keluar untuk mengimami para sahabat. Falamma asbaha qalah. Dan setelah pagi, setelah melaksanakan sholat subuh, maka kemudian Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasul? Qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Jadi sabda Rasul, sungguh aku melihat apa yang telah kalian kerjakan, bahwa para sahabat berkumpul di masjid dan tidak ada yang mencegahku untuk keluar, kata Rasul. Artinya seandainya Rasul mau, Rasul bisa saja keluar lalu kemudian mengimami para sahabat yang sudah berkumpul menantikan kedatangan beliau. Illa anni khasyitu an tufrada alaikum, hanya saja kata Rasul, saya khawatir kalian itu akan mewajibkan sholat ini. Saya khawatir nantinya sholat ini akan diwajibkan terhadap kalian. Lalu apa kalau kemudian itu diwajibkan? Nah, maka Rasul khawatir, fata'jazu anha. Maka kalian akan kesulitan untuk melaksanakannya. Karena ya, kewajiban sholat itu kan seperti diceritakan kan awalnya juga tidak 5 waktu, tapi 50 rakaat. Namun kemudian minta dispensasi akhirnya menjadi 5. Lah 5 ini saja kalau umatnya Rasulullah bisa mengerjakan tanpa qada, ya, tanpa kehilangan waktu sholat, ini sudah luar biasa. Tapi memang ibadahnya para sahabat itu kan beda dengan kita. Mereka beribadah itu sangat luar biasa, antusiasnya luar biasa. Maka dari itu Rasulullah khawatir kalau kemudian mengimami lagi di malam ketiga atau malam keempat itu, khawatir bahwa qiyamul lail, qiyamul Ramadan jamaatan itu akan diwajibkan kepada umat beliau, sehingga itu akan menyulitkan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walamma matan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umina farduha ahya hadhihi sunnata Umaru. Lah, lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya tetap dibiarkan seperti itu. Artinya apa? Artinya para sahabat itu sewafatnya, semeninggalnya Rasulullah, para sahabat melaksanakan qiyam Ramadan itu secara sendiri-sendiri, tidak berjemaah. Tidak berjemaah di bawah satu komando imam, tapi mereka melaksanakan sendiri-sendiri. Itu yang terjadi pasca wafatnya Rasul sampai Khalifah Abu Bakar sampai pada masa Sayyidina Umar. Lah, maka pada masa Sayyidina Umar, pada saat itu wa umina farduha, kekhawatiran, ya. Jadi Rasulullah itu tidak mau mengimami, kan ada kekhawatiran kalau sholat tarawih dengan cara berjemaah ini akan diwajibkan. Ya. Setelah beliau wafat, lalu periode khilafah Abu Bakar, sekarang Khalifah Umar, kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu sudah tidak mungkin dikhawatirkan akan diwajibkan, ahya hadhihi sunnata Umar. Maka kemudian kesunahan ini dihidupkan kembali oleh Sayyidina Umar. Faqad akhrajal Bukhari fi sahihihi an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala. Diriwayatkan dari Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari
bahwa Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab lailatan fi Ramadana ilal masjid. Fa idzan an-nasu auza'un mutafarriquna. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, di suatu malam saya keluar bersama Khalifah Umar bin Khattab di bulan Ramadan masuk ke dalam masjid. Apa yang terjadi? Apa yang beliau lihat? Faidan an-nasu auza'un mutafarriquna. Ternyata di masjid itu orang-orang berkelompok-kelompok dan berpisah-pisah. Artinya membentuk kelompok-kelompok kecil. Yusolli ar-rajulu li nafsihi. Ada orang yang sholat sendiri. Wa yusolli ar-rajulu fa yusolli bi sholatihi ar-rahtu. Lalu juga ada orang yang sholat dan di belakangnya diikuti oleh kelompok-kelompok kecil antara 3 sampai 10 orang. Artinya di masjid itu banyak mendirikan sholat tarawih tapi tidak bersatu. Kelompok-kelompok kecil bahkan ada yang sholat sendiri. Lah, melihat hal ini, faqala Umar. Maka Sayyidina Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ingin mengumpulkan mereka itu pada satu jamaah, pada satu imam. Maka niscaya yang demikian itu akan lebih baik daripada sholat sendiri-sendiri. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian Sayyidina Umar melaksanakan keinginannya itu dan kemudian mengumpulkan orang-orang itu berjemaah bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Lalu kata Abdurrahman bin Abdul Qari, lalu kemudian di malam berikutnya saya keluar lagi bersama Umar. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Dan pada saat itu di malam berikutnya itu orang-orang sudah sholat di bawah di belakang satu imam, bermakmum kepada satu imam. Qala Umar. Maka Sayyidina Umar pun berkata, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Apa? Yaitu sholat tarawih secara berjemaah di satu masjid, satu imam. Tidak terkelompok-kelompok lagi atau bahkan ada yang sholat tarawih sendiri. Lalu kemudian Sayyidina Umar melanjutkan, wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna. Orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat tarawih. Ini maksudnya apa? Maksudnya yuridu akhiral laili. Orang tidur tapi dia hendak mengerjakan tarawih di akhir malam. Maka itu lebih utama daripada orang yang mengerjakan di awal malam atau setelah melaksanakan sholat isya. Itu kalau memang bisa mengerjakan di akhir malam. Wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Karena orang-orang biasa melaksanakan di awal malam. Tapi kalau kembali pada ceritanya Rasulullah, sebagaimana riwayat Siti Aisyah, Rasulullah itu mengerjakan qiyamul Ramadan itu memang jaufal laili, di tengah malam sampai menjelang waktu subuh. Maka itu tentu lebih utama. Muradu Umar bil bid'ati huna al bid'atul lughawiyah. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tentang bid'ah di dalam tarawih yang dilaksanakan secara berjemaah, ini barangkali hanya bid'ah lughawi saja, hanya bid'ah secara bahasa saja. Kenapa? Wa illa fahiya sunnatun sannahar rasuluh wa ahyaha Umaru alladhi umirna bitamassuki bisunnatihi. Karena sebenarnya berjemaah di dalam qiyamul Ramadan itu sudah
dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kesunahan ini dihidupkan kembali oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya Sayyidina Umar bukan membuat-buat sesuatu yang baru, karena berjemaah di dalam qiyamul Ramadan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi umirna bitamassuki bisunnatihi, sebagaimana kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang kepada sunnah para sahabat. Disabdakan oleh Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah-sunnah mereka itu dengan gigi geraham. Artinya pegang teguhlah sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Wa an Urwah bin Zubair anna Umar jama'an nas ala qiyam syahri Ramadan. Ar-rijalu ala Ubay bin Ka'ab wan nisa'u ala Sulaiman bin Abi Hathmah. Diceritakan dari Urwah bin Zubair bahwa Umar mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan. Yang laki-laki itu berjemaah kepada Ubay bin Ka'ab dan yang perempuan berjemaah kepada Sulaiman bin Abi Hathmah. Wa ruwiya anna alladhi kana yusalli bin nisa'i Tamim ad-Dari. Lalu dalam riwayat yang lain, yang mengimami para wanita adalah Tamim ad-Dari. Wa an Arfajah as-Saqafi qalah. Diriwayatkan dari Arfajah as-Saqafi, beliau berkata, kana Ali bin Abi Thalib ya'murun nasu bi qiyami Ramadan wa yaj'alu lirrijali imaman walin nisa'i fakuntu ana imaman nisa'i. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Dan beliau juga menjadikan satu imam bagi laki-laki dan satu imam bagi perempuan. Dan saya, kata Arfajah, adalah imam bagi para jemaah wanita. Wa Nabi Hurairah qala kana nabiyyu yaghrabu fi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'murahum bi'azimah. Nabi senang di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, qiyam Ramadan, memerintahkan tanpa mengikat, tanpa azimah. Jadi diperintahkan, tapi bagaimana cara mengerjakannya ya diserahkan kepada umat, bagaimana yang enak, bagaimana yang sesuai dengan tradisi umat tersebut. Jadi Nabi memang tidak memberikan aturan khusus, aturan yang mengikat di dalam qiyam Ramadan. Jadi wa ma fati as-salafus shalihu yuhafizuna 'alaiha. Dan juga para salafus saleh selalu menjaga terhadap qiyam Ramadan. Wa qad qarana baina siyami wal qiyami. Dan sungguh antara Ramadan, antara qiyam Ramadan dan puasa Ramadan ini bersamaan, ini secara bersamaan. Fa'an Abi Hurairah taqalah, sebagaimana riwayat Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqulu li Ramadan man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa beribadah di malam bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni dari Allah. Ma taqaddam, dosa yang sudah lewat. Lalu dalam riwayat yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Wa zada an-Nasa'i fi riwayatin lahu wa ma ta'akhkhar. Artinya apa? Menurut hadis
Riwayat Imam Nasa'i bukan hanya dosa yang sudah lewat, tapi juga wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang. Jadi kalau kita puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, maka dosa kita yang sudah lewat dan dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Fathu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahiruhu yatanawalu as-saghaira wal kabairah. Kalau kita melihat terhadap tekstual hadis tersebut, maka ampunan Allah itu mencakup dosa kecil dan juga dosa besar. Artinya semua dosa kita, baik itu yang kecil maupun yang besar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau melihat terhadap tekstualnya hadis. Wabihi jazama Ibnul Mundhir, dan hal ini, pendapat ini diamini oleh Ibnul Mundhir. Wa qala an-Nawawi, sementara Imam Nawawi berpendapat al-ma'rufu annahu yakhtassu bis-saghair. Al-ma'ruf, bahwa pengampunan Allah di dalam hal ini khusus terhadap dosa-dosa kecil. Wabihi jazama Imamul Haramaini, dan Imam Haramain mengamini terhadap pendapat Imam Nawawi bahwa yang disebut dosa-dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang kecil saja. Wa azzahu Iyad li ahli sunnati, dan Imam Iyad menisbatkan perkataan ini, pendapat Imam Nawawi ini, terhadap pendapat ahlus sunnah. Wa qala ba'duhum yajuzu ayyukhaffifah minal kabairi idza lam yusadifah saghiratan. Dan menurut sebagian ulama, bisa saja pengampunan Allah itu meringankan terhadap dosa-dosa besar ketika memang orang itu tidak memiliki dosa-dosa kecil. Hal ini sebagaimana terjadi dalam ceritanya Ahlu Badrin, orang-orang yang ikut perang Badar. Karena orang-orang yang ikut perang Badar, dalam satu hikayah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada syuhada Badrin, orang-orang yang mati syahid di dalam perang Badar atau orang-orang yang mengikuti perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakanlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kesimpulannya gimana? Annahu qilah innahu kinayatun an hifdzihim minal kabair. Ya, tentu ada berbagai pendapat terhadap i'malu ma syi'tum ini. Yang pertama, bahwa hal itu adalah satu kinayah bahwa Ahlu Badrin tidak akan mengerjakan dosa besar. Fala taqwa minhum kabiratun ba'da dzalik. Maka mereka setelah perang Badar itu tidak akan mengerjakan dosa besar. Tapi menurut pendapat yang lain, inna ma'nahu anna dzunubahum taqwa maghfuratun. Bahwa dosa-dosa Ahlu Badrin, orang-orang yang mengikuti perang Badar, telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin sebagai penduduk surga. Amin Allahumma amin. Wa fi'luha fi akhiril laili afdalu min fi'liha fi awwalihi liman tayassara lahum. Jadi mengerjakan salat tarawih di akhir malam itu lebih utama daripada mengerjakan di awal malam, tapi ada catatan bagi siapa? Bagi orang yang memang dia mampu mengerjakan di akhir malam. Namun kalau sekiranya dia tidak akan mampu mengerjakan di akhir malam, tentunya mengerjakan di awal malam lebih utama, karena khawatir nanti di akhir malam dia tidak akan mampu mengerjakannya. Wattafaqu alaih liqauli Umar. Hal itu ya berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Umar sebelumnya, wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna. Orang-orang yang tidur lebih utama daripada orang-orang yang mengerjakan. Artinya orang yang tidur di awal malam hendak mengerjakan di akhir malam itu lebih utama daripada orang yang mengerjakan di awal malam. Barangkali demikian beberapa hal
yang bisa kami sampaikan tentang keutamaan mengerjakan salat tarawih. Kalau masalah hitungan tarawih, ya sebagaimana maklum, karena ini memang bukan azimah, bukan hukum azimah, artinya kita bebas mengerjakannya. Kalau ingin tapi ada catatan di sini seperti yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fathu. Banyak sekali pendapat ulama tentang masalah ini. Yang pertama, ihda asyrata rakaatan minal witri ma'al witri bi thalathi rakaatin. Ada yang mengerjakan 11 rakaat, 3 rakaatnya witir. Artinya 8 rakaatnya itu tarawih, 3 rakaatnya witir. Lalu juga ada yang mengatakan salasa asyrata rakaatan ma'al witri bi thalathi rakaatin. 13 rakaat, 3 rakaatnya witir. Artinya 10 rakaatnya tarawih. Lalu ada juga yang mengatakan ihda wa ishruna rakaatan ma'al witri bi thalathi rakaatin. 21 rakaat 18-nya tarawih, 3-nya witir. Lalu ada juga salasa wa ishruna rakaatan ma'al witri bi thalathi rakaatin. 23 rakaat, 20 rakaatnya itu tarawih dan 3 rakaatnya witir. Mithlama huwal hal fil haramaini syarifain. Sebagaimana dikerjakan di Makkah dan juga di Madinah, dan juga tentunya kita sebagai warga Nahdien, kita juga mengerjakan sebanyak 23 rakaat. 20 rakaatnya tarawih dan 3 rakaatnya salat witir. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam pertemuan malam ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di bulan yang mulia ini kita dijadikan hamba-hamba beliau, hamba-hamba yang suada, hamba-hamba yang bisa dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam 1000 bulan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa aslih ahwalana wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.